bangunan semua memang orang Indonesia yang buat. Sebab apa tahu? Sebab jadi kuli. Datang ke Malaysia, ada yang berenang. Jamban juga kami orang Indonesia yang buat. Orang Melayu berak dekat jamban. Tapi orang Indonesia yang buat jamban berak di sungai. Melayu juga tak ada presiden yang 10 tambah 2, 11. Truk sampah tiba, alhamdulillah katanya, hari ini bisa makan nasi. Buat lagu-lagu untuk menghina negara orang, tak ada. Habislah geng, kena belasah dengan warga Malaysia, netizen Konoha maupun juga warga Konoha yang menghina negara Malaysia menggunakan lagu geng. Jangan lihat kelemahan Malaysia, tapi lihatlah kegagalan negara sendiri. Itu yang diucapkan oleh warga Malaysia geng. Malu geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Wah, saking kencinya ataupun saking irinya ataupun saking tidak puas hatinya kepada negara Malaysia ya geng ya, ataupun nggak tahu lah presidennya kalah lobby kepada negara Malaysia, ataupun kalah pinter ke ataupun kalah bijak ke mungkin iri juga ke, bisa jadi juga ya geng ya, sampai netizen ataupun orang Indonesia kita sebut ya geng ya, sampai membuat lagu tentang negara Malaysia, bukan lagu tentang hal baik namun mengutuk ataupun mengatai negara Malaysia. Namun di sini geng, orang Malaysia ataupun warga Malaysia tidak tinggal diam bang, dibagi fakta yang cukup memanaskan lagi nih geng. Wah, makanya bang gak usah main api kalau takut kebakaran. Gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan lupa doa. Kita simak dulu videonya, let's go. Lagu tu lah tu. Tapi kalau nak ikutkan, memang betul lah. Bangunan semua memang orang Indonesia yang buat. Sebab apa tahu? Sebab jadi kuli. Datang ke Malaysia, ada yang berenang. Datang ke Melayu berenang untuk jadi kuli bangunan. Memang fakta sih. Aku berasal dari Indonesia. Sampai ke Myanmar. Lepas tu kena seksa dengan orang macam binatang. Lepas tu buat video Pak Habib bawa. Tolonglah. Warga-warga Indonesia tolonglah. Tak ada seekor haram jadah pun berani tolong. Pak Habib Bobo kau pun tak layan. Melayu pergi tolong. Melayu. Betul. Habislah kena belasah dengan Melayu. Yang pasti satu je. Kau kena tulis lagi. Dan juga jamban juga kami orang Indonesia yang buat. Orang Melayu berak dekat jamban. Tapi orang Indonesia yang buat jamban berak di sungai. Di Melayu mereka pergi haji naik pesawat. Di Indonesia naik galon. Habislah kena belasah geng. Kami untuk ke Melayu berenang ditembak oleh tentera. Peng mati. Kami mencuri kabel. Lalu ditembak macam binatang. Melayu juga tak ada presiden yang 10 tambah 2, 11. Habislah kena belasah betul-betul lah. Kau tahu tak? Orang Jawa kan dekat Malaysia ni semua dia dah maju. Orang Jawa yang kat Malaysia ni pasal apa? Dia dah berhijrah ke Malaysia ni, ke Melayu ni. Sebab Melayu ni memang boleh ubahkan orang pandai-pandai. Orang Indonesia yang datang sini kerja pun semua dah pandai. Betul. Yang duduk kat sana tu memang bodoh. Tak boleh nak, tak ada ubatnya. Orang Kalimantan dah berjaya, kaya-raya. Orang Aceh buka kedai dah kaya-raya. Orang Riau pun kaya. Orang Sumatera pun dah kaya. Cuma yang tak kaya apa? Jawa yang duduk kat Indonesia ni. Siap buat lagu lagi.
Lagu tu menunjukkan diri tu bodoh. Kami membuat bangunan. Kami disebabkan kami. Kau bayangkan. Semua keturunan-keturunan Soeharno, Prabowo, Kawawo, Maikawo, Kio. Semua ambil anak dara, ambil perempuan, pergi jual kat Belanda ni. Tu keturunan korang lah tu. Sebab itu iri hati dengan orang Malaysia ni. Dengan Meladesh. Meladesh yang tolong Konoha masa kena tsunami, kena bencana alam. Kau tulis semua tu. Meladesh ada duit membantu warga kami yang susah. Ada satu budak Melayu yang daripada Meladesh. Kau tulis juga lah tu. Meladesh ada satu orang Melayu Meladesh datang tolong orang Indonesia di Indonesia yang apa orang kata yang hina dan daif. Tulis lah sekali. Apa benda kau ni? Tulis buat lagu biar habis-habis. Nak tunjuk diri tu bodoh. Buat betul-betul tunjuk diri tu bodoh. Kan? Hanya bangsa-bangsa Jawa yang dikenduk ke sana tu. Yang macam ni perangai. Kan? Buat lagu. Sebab tak iri hati sangat. Sampai buat lagu. Kau bayangkan. Tapi lagu tu menunjukkan diri dia bodoh. Kami ada bibi kami Indonesia. Kalau badan sakit-sakit, kami pergi rumah urut. Cewek Indonesia yang urut. Di Meladesh. Habislah guys, kena belasan betul lah. Siap buat lagu. Gila betul lah. Teruskan. Teruskan. Kita tengok kebodohan ni. Siap ajak, mari Asia. Orang Asia ikut. Orang Singapura tengok korang pun meluat. Orang Brunei tengok kau ludah. Orang Sabah Sarawak tengok kau. Alah, tak ada nilai. Jepun tengok kau. Sampai orang kata datang ke Jepun, orang Indonesia yang pergi ke Jepun, sampai orang Jepun pun cakap orang Indonesia ni bodoh tak otak. Kau bayangkan. Nak pergi ke mana? Semua sama je orang cakap. Tak kerti bawa diri. Jadi nak jadi pandai datang Malaysia. Datang ke Meladesh. Orang Aceh jadi kaya buka kedai. Orang Jawa daripada sana berhijrah ke sini daripada dulu lagi semua dah pandai. Jadi korang masih lagi duduk di dalam gua. Teruskan. Buat lagu lagi. Menunjukkan diri tu bodoh. Seronok. Duit rupiah dah boleh buat lap taik lah. Tak ada nilai dah. Kau buang lah 2 karung pun tak ada orang ambil meh. Nak buat lagu. Tak tahulah geng, apa yang ada di benak netizen Indonesia maupun juga warga Indonesia. Kenapa dia kayak gitu ya geng ya. Mungkin ini resepsi ataupun pemikiran ikinya pribadi ya bang ya, beda dengan abang ya, mungkin kayak gitu ya bang ya. Kita tuh melihat rakyat Malaysia, pemimpin Malaysia itu wow luar biasa menurut saya kayak pribadi kayak gitu. Pemimpin Malaysia ini luar biasa menjaga rakyat dan bisa yang bisa dilakukan oleh pemimpin Malaysia dan tidak bisa dilakukan oleh pemimpin Indonesia. Lobby Malaysia luar biasa sekali. Kayak gitu ya geng. Ya ke sana dapat kerjasama, ke sini dapat kerjasama. Sedangkan di Indonesia pidatonya berbor, namun para investor kabur dari Indonesia. Itu fakta. Dan satu lagi ya bang, ya mungkin Indonesia ini termasuk iri juga. Kenapa? Karena BBM di sana naik, sedangkan di Malaysia turun. Itu bisa jadi juga. Dan sekarang ikinya mereksan lagi geng. Ini lebih pahit lagi geng. Kena belasan nih geng. Dah dengar lagu tu tadi, saya tidak menafikanlah. Ada setengah apa yang kamu katakan betul lah, lagu itu betul. Kan? Tapi banyak yang tidak betul. Dan kita tengok pula video yang di bawah ini. Aduh. Tapi lihatlah apa ini bang. Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dadan dibawa keluar dari gedung dengan tangan sudah diborgol dan menggunakan rompi berwarna merah muda, Yaitu penyelewengan anggaran MBG untuk anak-anak yang susah dilakukan oleh pemimpin kamu di sana. Apa kata kamu buat lagu tentang mereka? Ya? Anda tahu tak, hampir 1 trilion diselewengkan untuk membeli motor listrik dan sekarang telah disegel di Bogor. Ya.
Itu yang berlaku, kesian kepada anak-anak yang memerlukan MBG untuk membina otak yang cerdas. Sepatut itu kamu perjuangkan dalam media. Dan kita tengok pula video yang seterusnya. Kemungkinan satu hari nanti akan ada PHK massal. Siap-siap, gelombang PHK massal terbesar bakal segera menghantam kita. Dua raksasa otomotif Jepang bersiap angkat kaki dari Indonesia. Bukan rumor belaka. Pabrik komponen otomotif raksasa di Pasuruan dan Mojokerto dikabarkan sedang bersiap memindahkan produksinya ke Vietnam. Kalau ini terjadi, ribuan buruh kita bakal langsung. Dua kilang raksasa dari Jepun mungkin akan menutup operasinya di Indonesia. Dan menyebabkan pembuangan pekerja begitu ramai. Dan kalau kabarnya kilang tersebut akan dipindahkan ke Vietnam. Dan kita tengok lagi satu video ini. Okey. Biar kamu puas hati. Kita buka. Apa ni? Oh, gaji guru. 1, 2, 3, 4. 4, 10.000, 2.002. Iaitu video tentang seorang guru honorer yang telah berkhidmat 40 tahun di Indonesia. Tapi tangga gaji dalam 522,000. 400 kayaknya. Apa kata kalau anda perjuangkan nasib-nasib mereka? Itu lebih baik. Betul. Kan? Daripada kamu mencari konten-konten yang tiada value untuk ditonton orang. Walaupun dalam bentuk hiburan mungkin ada yang tersinggung. Dan kita tengok video yang terakhir ini. Saat truk sampah tiba, alhamdulillah katanya, hari ini bisa makan nasi. Mereka saling sikut berebut rezeki sampah. Ada plastik, botol, kardus, dan kaleng untuk dijual 2.000 per kilo. Sementara itu, pemerintah miskin strategi atasi hal ini, kecuali hanya dengan MBG dan Koperasi Merah Putih solusinya. Di balik itu, ada yang tersenyum dan mencibir di balik agendanya sendiri yang terselubung. Itulah keadaan yang warga Indonesia menjadi pemulung di Indonesia. Saya tidak menghina mereka. Tapi disebabkan kamu mengatakan Malaysia macam-macam dalam bentuk lagu, hiburan, dan ini saya membalas pernyataan kamu. Saya cabar kamu, buatlah video-video tentang mereka ini, perjuangkan nasib mereka supaya mereka terbela di mata kerajaan Indonesia. Itu sepatut kamu buat. Itu sepatut semua media-media, tiktokers, YouTuber Indonesia buat. Bukan mencari kelemahan negara orang, bukan memikirkan tentang Malaysia, bukan memikirkan apa Malaysia ada, kenapa kita tak ada, tak perlu. Tegur pemimpin anda. Saya nak bagi tahu anda lah. Kami rakyat Malaysia tiada yang bersikap sedemikian kalau kami tidak diusik terlebih dahulu. Tiada apa komposer kami, pencipta lagu kami ingin membuat lagu-lagu untuk menghina negara orang, tak ada. Dan kami tidak membuat lagu-lagu untuk menunjukkan cara kehidupan negara orang, tak ada. Sebab kami tahu itu akan menyentuh sensitiviti emosional masing-masing, menyentuh perasaan mereka yang di sana. Tapi tidak bagi anda. Anda mencari titik kelemahan apa yang berlaku di Malaysia dan kamu membuat pernyataan melalui lagu seolah macam hiburan tetapi melukakan hati sesetengah orang. Sepatutnya itu tidak berlaku. Cuba kamu buat lagu untuk perjuangkan nasib-nasib MBG, nasib-nasib pekerja bakal di PHK, nasib-nasib guru honorer, nasib-nasib pemulung yang terbiar supaya kerajaan Indonesia bela. Itu sepatut kamu buat, baru anda menjadi seorang public figure yang bagus. Habislah geng kena belasah dengan warga Malaysia, netizen Konoha maupun juga warga Konoha yang menghina negara Malaysia menggunakan lagu geng. Jangan lihat kelemahan Malaysia tapi lihatlah kegagalan negara sendiri. Itu yang diucapkan oleh warga Malaysia geng. Malu geng. Menghina negara orang menggunakan lagu. Ya Allah ya Rabbi.
dibagi fakta langsung terdiam koyak kan, malu sendiri. Kita sibuk hal tentang negara orang, namun dalam negara kita sendiri, waduh, nauzubillah, ya ampun sekali. Tidak bisa, geng. Kayak gitu ya, geng. Tidak bisa mengkritik, tidak bisa menegur. Seakan-akan kalau kita menegur, itu salah di mata mereka. Kayak gitu ya, geng. Yang mereka ini adalah, gak tahu ya, mungkin lah sudah termakan oleh ampek-ampek asing. Kayak gitu ya, geng. Ya. Oke, geng. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di ke bawah. Apapun deh, silahkan komen di ke bawah. So, ikinya pamit undur diri dulu. Videonya sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.